Sally Rustalina dengan NPM 2141176 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dosen pengampu Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai International Strategic Management. International Strategic Management is the management of business strategies at the global level, involving decision-making to achieve the company's objective in international markets, with the aim of optimizing the company's profits in the diverse global markets context. Jadi, manajemen strategis internasional adalah pengelolaan strategi bisnis di tingkat global yang melibatkan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan di pasar internasional dan bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dalam konteks pasar global yang beragam. Key factors in international strategic management. Dalam manajemen strategis internasional, penting untuk melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. External environment analysis consists of pestle analysis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasar global dari berbagai sudut pandang. Analisis ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum. The next, Porter's Five Force Analysis digunakan untuk mengevaluasi kekuatan persaingan di pasar global agar perusahaan dapat mengidentifikasi seberapa intens perusahaan di pasar dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. And then internal environment analysis consists of SWOT analysis or strengths, weakness, opportunities, and threats adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dihadapi di pasar global. And the last, value chain analysis digunakan untuk memahami aktivitas-aktivitas yang menambah nilai dalam proses produksi dan distribusi produk atau jasa perusahaan. Analisis ini mencakup semua aktivitas dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Dengan memahami setiap tahapan dalam rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Dalam mencapai keberhasilan di pasar global, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang efektif dan relevan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa digunakan. The first, differentiation strategy, yang menekankan pentingnya menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Dengan memiliki keunggulan yang berbeda, perusahaan dapat menarik konsumen yang mencari sesuatu yang tidak tersedia dari pesaing lain di pasar global. Selain itu, perusahaan juga harus memahami dan memperhatikan preferensi konsumen dari berbagai budaya dan pasar. Hal ini melibatkan penelitian mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan kebiasaan konsumsi di berbagai negara. Dengan menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan preferensi lokal, perusahaan dapat meningkatkan daya tarik dan relevansi di pasar yang berbeda. The next, focus strategy, melibatkan pemilihan segmen pasar tertentu di pasar global untuk difokuskan dalam strategi pemasaran agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dan upaya pemasaran secara lebih efektif. Setelah memilih segmen pasar tertentu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan konsumen khusus dalam segmen tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan khusus ini, perusahaan dapat membangun loyalitas konsumen yang kuat. And the last, alliance and acquisition strategy, melibatkan kerjasama dengan mitra strategis atau mengakuisisi perusahaan di pasar global. Dengan menggandeng mitra yang memiliki keahlian, sumber daya, atau jaringan yang saling melengkapi, perusahaan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kapabilitasnya. Selain itu juga penting untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan mitra internasional. Kemitraan yang berhasil dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing globalnya dan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif. Dalam mengelola strategi internasional menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh perusahaan untuk mencapai kesuksesan di pasar global. Here are some of the main challenges frequently encountered. The first, cultural difference. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen strategis internasional adalah menangani perbedaan budaya di berbagai pasar global. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi banyak aspek bisnis, mulai dari komunikasi, manajemen sumber daya manusia, hingga preferensi konsumen. Setiap pasar global memiliki norma, budaya, dan etika bisnis yang berbeda-beda. Memahami dan menghormati norma-norma ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemerintah lokal, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang dapat merusak reputasi perusahaan.
And then regulations and legal issues. Setiap negara memiliki peraturan hukum dan regulasi yang berbeda yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga operasi bisnis yang lancar. Tantangan lainnya adalah menghadapi kepatuhan terhadap peraturan yang terus berubah dan berbeda di setiap negara. Perusahaan perlu memonitor perubahan hukum secara terus-menerus dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur internal mereka untuk tetap sesuai dengan peraturan terbaru. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk beroperasi di pasar global, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal, dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. In conclusion, international strategic management involves managing business strategies to achieve company global in the global market by optimizing profits within a diverse market context. External environment analysis using Pestel and Porter's 5 Force, as well as international environment analysis through SWOT and value chain is crucial for identifying opportunities and challenge. Effective strategies include product differentiation, focusing on specific market segments, and forming alliances or making acquisitions. Major challenges include cultural difference and varying regulations, which need to be addressed to succeed in the global market. Sekian video mengenai international strategic management. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.